Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini, saya mau membahas satu topik, yaitu halangan nikah ikatan perkawinan terdahulu, atau impedimentum vinculi, atau impedimentum ligamis. Dasar kanonnya adalah kanon 1085. Saya mau membacakan kanon tersebut sebelum kita membahas apa isinya. Kanon 1085 paragraf pertama. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Paragraf kedua. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Kalau kita melihat paragraf pertama dari kanon ini, maka semua mereka yang pernah melangsungkan perkawinan yang sah tidak bisa menikah lagi, kecuali kalau pasangannya itu telah meninggal dunia. Berarti orang yang meninggal oleh pasangannya bisa menikah lagi. Tetapi kalau orang masih hidup, dia tidak bisa melangsungkan perkawinan kedua. Karena dia masih terikat perkawinan yang sah, perkawinan sebelumnya dengan pasangannya. Nah, saudara-saudariku, kalau kita melihat ini, maka kita ingat kanon yang lain, yaitu kanon 1055, di mana di sana dikatakan di dalam paragraf pertama bahwa perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup. Jadi seluruh hidup. Jadi bukan hanya beberapa tahun. Lalu kalau kita melihat kanon 1056 dikatakan bahwa ciri esensial hakiki perkawinan Katolik itu ada dua di sana. Yang pertama adalah unitas atau monogami, tidak ada yang namanya poligami. Lalu yang kedua adalah indissolubilitas atau sifat tak dapat diputus atau sifat tidak dapat diceraikan. Dan kalau seandainya perkawinan yang dilangsungkan di antara mereka yang dibaptis, maka perkawinan itu menjadi sakramen. Dari paragraf pertama ini juga, kendati mereka belum pernah melakukan persetubuhan atau konsumatum, tetapi perkawinan mereka dilangsungkan secara sah, tetapi mereka juga masih tetap terikat dengan perkawinan terdahulu itu. Tidak bisa serta-merta mengatakan, saya menikah lagi dengan pasangan yang baru. Tidak bisa. Pastor, kalau begitu, apa sih yang disebut dengan perkawinan yang sah? Dan apakah perkawinan yang di luar gereja Katolik itu juga perkawinan yang sah? Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilangsungkan pertama antara orang non-baptis dengan non-baptis. Misalnya Buddha menikah dengan Buddha secara Buddha, Hindu menikah dengan Hindu secara Hindu, Islam menikah dengan Islam secara Islam. Maka semua perkawinan ini diakui sah juga oleh gereja Katolik. Jadi bukan hanya agama itu yang memandang perkawinan itu sah, tetapi kita pun orang Katolik memandang, menganggap perkawinan itu perkawinan yang sah. Lalu yang kedua, perkawinan antara orang Protestan dengan orang Protestan lalu menikah secara Protestan. Kita juga akui perkawinan itu sebagai perkawinan yang sah. Bahkan perkawinan itu juga karena terjadi di antara mereka yang dibaptis merupakan perkawinan yang sakramental. Kendati saudara-saudari kita orang Protestan itu tidak meyakininya sebagai perkawinan yang sakramental. Tetapi bagi kita memandangnya sebagai perkawinan sakramental. Lalu yang ketiga adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang Katolik lalu dilangsungkan secara Katolik. Nah juga perkawinan ini perkawinan yang sah dan bahkan sakramental. Jadi kalau perkawinan yang sah dan sakramental itu tidak bisa diputus oleh kuasa manusia manapun. Lalu juga perkawinan beda agama antara orang Katolik dengan orang yang belum dibaptis.
dan menikah secara Katolik, artinya sah menurut gereja Katolik, maka juga perkawinan itu perkawinan yang sah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semua perkawinan yang sah ini terikat dengan ikatan perkawinan. Jadi mereka tidak bisa menikah lagi ya secara sah di dalam gereja Katolik. Lalu yang berikutnya mengenai kanon 1085 paragraf pertama ini. Berarti kalau perkawinannya sah tetapi belum pernah konsumatum, ya sekali lagi tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa saya sah untuk menikah lagi untuk kedua kalinya. Oh tidak, ya. Tetapi perkawinan yang sah lalu belum konsumatum, maka di dalam ajaran gereja Katolik sesuai dengan kanon 1142, perkawinan itu bisa diputus oleh kuasa paus ya di Roma. Tentu saja harus nyata bahwa memang benar mereka belum pernah melakukan persetubuhan. Nah, yang sering terjadi, mengapa tidak terjadi persetubuhan adalah setelah melangsungkan perkawinan yang sah itu mereka tidak pernah satu rumah, itu misalnya. Atau terjadi percekcokan atau konflik yang terus-menerus sehingga mereka terhalang untuk melangsungkan yang namanya persetubuhan atau konsumatum. Maka kalau ini terbukti bahwa mereka memang belum pernah melakukan persetubuhan sebagai suami dan istri, maka perkawinan itu bisa diputus oleh kuasa paus. Sekali lagi, hanya paus yang bisa memutus, bukan oleh tingkat tribunal keuskupan. Itu tidak memungkinkan, tetapi kuasa itu diserahkan kepada otoritas Vatikan, yaitu paus di Roma. Lalu paragraf kedua itu ada yang menarik di sana, dikatakan di situ, kendati perkawinan itu tidak sah, maka orang itu tetap terhalang untuk melangsungkan perkawinan. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya misalnya orang Katolik menikah dengan orang yang bukan Katolik, lalu tanpa dispensasi dari tata peneguhan dan tanpa dispensasi atas beda agama misalnya, kalau beda agama, lalu melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik. Berarti sebenarnya dia melanggar dua hal. Yang pertama, belum ada dispensasi atas beda agama, lalu juga tidak ada dispensasi atas tata peneguhan ya perkawinan yang dilangsungkan di luar gereja Katolik. Maka perkawinan ini sebenarnya tidak sah. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kalau perkawinan ini tidak sah, maka harus dinyatakan anulasi perkawinannya atau nulitas perkawinannya. Jadi tidak serta-merta ya walaupun nanti sudah cerai sipil itu ya, tetapi harus dinyatakan bahwa mereka sudah dibatalkan perkawinannya. Karena kita tahu sendiri arti dari anulasi perkawinan itu adalah perkawinan yang sejak semula tidak sah. Nah, mengapa tidak sah itu ada 3 kategori biasanya. Yang pertama adalah orang itu ya terkena salah satu halangan perkawinan. Ya, halangan perkawinan itu salah satunya misalnya adalah perkawinan beda agama, ya. Lalu yang kedua adalah terkena salah satu yang membuat perkawinan itu cacat kesepakatan. Karena ada beberapa yang menjadi penyebab atau dasar cacat kesepakatan nikah. Misalnya penipuan, misalnya salah orang, atau salah sifat orang, atau dipaksa atau terpaksa, atau ketakutan. Jadi atau tertipu. Nah, itu semuanya adalah cacat kesepakatan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu tidak sah. Lalu yang ketiga adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Misalnya tidak dilangsungkan di hadapan saksi resmi, yaitu pastor atau uskup, ya, pastor paroki atau uskup atau bapak fikjen, atau pastor yang diberi delegasi atau diakon yang diberi delegasi oleh pastor paroki atau oleh bapak uskup atau oleh bapak fikjen. Lalu juga tidak di hadapan 2 saksi dari awam. Ya, mengapa? Karena 2 saksi dari awam itu juga menjadi syarat dari perkawinan yang sah. Atau dilangsungkan di luar gereja Katolik tanpa meminta dispensasi atas tata peneguhan itu, maka perkawinan itu juga tidak sah. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau terjadi perkawinan di antara orang Katolik dengan orang yang bukan Katolik dan di luar gereja Katolik tanpa ada dispensasi, berarti perkawinan itu memang tidak sah. Maka kalau sudah cerai sipil, tidak serta-merta juga mereka bisa bebas menikah lagi. Tetapi harus membereskan perkawinan itu, salah satu solusinya adalah memohon anulasi perkawinan tersebut.
Sehingga dengan demikian setelah keluar deklarasi atau pernyataan bahwa perkawinan yang terdahulu itu dianulasi, maka Anda bisa menikah lagi secara sah di dalam gereja Katolik. Tetapi ada yang kedua di situ di dalam paragraf kedua tadi, ya, di dalam Kanon 1085 itu dikatakan, kendati perkawinan itu telah diputus oleh alasan apapun. Nah, sering terjadi diputus itu adalah oleh kuasa di luar otoritas gereja Katolik. Ya, misalnya perceraian sipil. Ya, kalau terjadi perceraian sipil, maka juga tidak otomatis mereka yang sudah cerai sipil itu bisa menikah lagi dalam gereja Katolik secara sah. Tidak, ya. Mengapa? Karena di dalam gereja Katolik sesuai dengan Kanon 1056, ya, di sana dikatakan bahwa perkawinan itu tidak bisa diputus oleh kuasa manusia manapun, ya, indissolubilitas, ya, atau sifat tidak dapat diputuskan atau sifat tidak dapat diceraikan. Maka kalau terjadi perceraian sipil, silakanlah membereskan perkawinan Anda. Ada dua solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama adalah dibereskan dengan cara anulasi kalau memang ada dasar anulasi. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, dasar anulasi ada 3 kategori. Yang pertama, kena salah satu dari halangan perkawinan. Yang kedua, cacat kesepakatan perkawinan. Dan yang ketiga, cacat tata peneguhan perkawinan. Nah, kalau ini bisa dibuktikan salah satu dari 3 kategori ini, maka Anda bisa memohon anulasi perkawinan ke Tribunal Keuskupan di mana Anda berdomisili atau kuasi domisili. Lalu yang kedua, disolutio atau pemutusan ikatan perkawinan. Tetapi sekali lagi harus ada dasar dari pemutusan ikatan perkawinan. Salah satu dasarnya misalnya bahwa Anda belum pernah melakukan persetubuhan, ya, belum konsumatum. Maka kalau perkawinan yang sah tetapi belum konsumatum, lalu pada akhirnya melakukan perceraian sipil, ya, atau sudah cerai sipil, maka harus memohon pemutusan ikatan perkawinan, tetapi bukan kepada Tribunal Keuskupan, tetapi kepada Tata Suci Vatikan, yaitu Bapak Paus di Roma. Walaupun prosesnya melalui Tribunal Keuskupan, jadi surat-suratnya dikirim ke Tribunal Keuskupan, nanti diproses oleh Tribunal Keuskupan, lalu nanti semuanya akta dari kasus perkawinan itu dikirim ke Tata Suci Vatikan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kalau Anda pernah menikah lalu cerai sipil, maka harus Anda simpan di dalam memori Anda. Tidak serta-merta Anda punya hak menikah lagi secara sah di dalam gereja Katolik sebelum perkawinan terdahulu Anda itu dibereskan. Entah itu secara anulasi, ya, pembatalan perkawinan, atau secara disolutio atau pemutusan ikatan perkawinan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, semoga paparan singkat ini dan sederhana ini membantu Anda kalau Anda sedang mengalami kasus yang sama. Kalau pernah gagal perkawinan Anda, maka Anda memiliki kesempatan untuk membereskan perkawinan Anda itu. Dengan demikian, Anda juga bisa memiliki masa depan. Bahkan kalau anulasi perkawinan Anda dikabulkan atau pemutusan ikatan perkawinan terdahulu Anda dikabulkan, maka Anda bisa menikah lagi secara sah di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.